meledak sendiri. Di saat wanita ini menaiki bus, dia merasa tubuhnya sangat panas. Nafasnya juga sulit. Setelah dilihatnya, oh Tuhan, kacanya ada bekas terbakar. Yang paling menakutkan, koran yang ada di depannya malah terbakar sendiri. Wanita ini segera menekan bel, memohon supir untuk segera berhenti. Dia mau keluar. Akhirnya, supir pun berhenti meskipun melanggar aturan. Setelah wanita ini turun, dia mulai meminta tolong, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Air matanya langsung menguap, sampai suhu tubuhnya mencapai 105 derajat. Di saat polisi sampai, hanya tersisa mayat yang terbakar. Yang paling aneh adalah, Jenny malah melihat dua mayat. Ada apa ini? Kita terus nonton saja. Dokter melakukan pemeriksaan mayat, berhasil mendapat informasi korban. Namanya adalah Susan. Setelah itu Jenny menemukan rumahnya, dan mulai menyelidiki. Di dalam laci, Jenny menemukan sebuah cek, kemudian masuk ke kamar. Keduanya terdiam. Wastafel dan batu terbakar menjadi hitam. Seluruh ruangan pun hancur. Sulit dibayangkan apa yang terjadi. Jenny memberitahu penglihatan yang aneh ini. Ada profesor. Profesor mulai mengingat sebabnya. Dia berkata, ini bukan peledakan tubuh manusia itu sendiri. Ini mungkin sebuah kekuatan baru. Setelah panas yang dihasilkan di luar tubuh dialihkan ke dalam, akan terlihat panas. Kekuatan ini bisa meledakkan manusia ataupun barang. Mungkin korban tidak dapat mengontrol kekuatan ini, sehingga dia meledak. Pertanyaannya adalah, kemampuan seperti korek api ini datang dari mana? Di saat ini, Jenny menerima telepon dari bawahannya. Katanya penandatangan cek telah ditemukan. Melalui informasinya, mereka datang ke rumah pria ini. Di sini sudah kosong. Mereka pun bersiap untuk pergi. Di saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Apakah manusia dapat halusinasi? Detik sebelumnya, bangunan tinggi di kota terbakar. Helikopter berputar di atasnya, tetapi detik berikutnya, kota itu berubah normal kembali. Jenny pun terkejut karena begitu nyata. Dia memberitahu profesor penglihatan ini. Profesor bertanya, apakah kamu mabuk? Saya tidak minum bir. Profesor mengeluarkan senter, memeriksa mata Jenny. Matanya normal, tidak seperti orang yang mabuk. Halusinasi ini bukan yang pertama kali. Dari kasus pertama, dia sudah melihat ada dua mayat. Dan yang kedua yaitu di saat pergi ke ruang atasan. Kantornya berubah. Di saat melaporkan pekerjaan pada atasan. Dari belakang pintu terbuka. Oh Tuhan, kantornya berubah kembali semula. Atasan baru saja masuk ke ruangan. Apa yang terjadi? Melalui penjelasan Jenny, profesor menjelaskan sesuatu yang sulit dipercayai. Maksudnya adalah, yaitu muncul dunia baru lagi. Dunia ini juga benar-benar ada. Seperti kamu merasa dirimu pergi ke surga. Itu karena di dunia lain, kamu benar-benar pergi ke surga. Setelah Jenny mendengar dia pun bingung. Jenny bertanya, kenapa saya yang dapat melihat semua ini? Profesor tidak menjelaskannya lagi. Jenny tiba-tiba teringat, jika dirinya bisa pergi ke dunia lain yang dikatakan profesor, maka dia bisa mencari mayat kedua. Mungkin bisa mendapat lebih banyak informasi. Atasannya muncul di sini, memberi Jenny sebuah kertas kosong. Menyuruhnya mengikuti tes mental. Berhenti memeriksa kasus ini. Jenny tidak mungkin menyerah begitu saja. Baru saja kembali. Tiba-tiba telepon berdering. Di saat ini, dia masuk ke dunia lain. Di sini, dia berhasil mendapat informasi dari mayat kedua. Melalui informasi, mayat itu masih ada saudara kembar, dan hilang 11 tahun lalu. Kemudian dari informasi ini dia menemukan rumah wanita itu. Pintu rumah tidak dikunci. Sepertinya ada perkelahian di sini. Jack memegang kopi yang ada di cangkir. Masih panas, tetapi tidak melihat kakak Susan. Di saat ini, Jack menemukan kaca di ruangan ada bekas dicairkan. Dengan hati-hati Jack mengambil satu serpihan, membawanya ke ruang laboratorium. Apakah ada teknologi yang begitu hebat di dunia? Melalui sepotong kaca yang terbakar, Jack bisa mendengar suara di lokasi itu. Alasannya adalah, ketika kaca dibakar melalui suhu tinggi, seluruh suara di dalam ruangan akan meninggalkan bekas mikroskopis pada kaca.
seperti alur pada rekaman kaset. Kemudian mereka mengandalkan instrumen profesional, melepaskan suara pembicaraan di lokasi. Oh Tuhan, sangat ajaib. Ini masih belum apa-apa. Masih ada yang lebih hebat. Melalui nomor yang ditekan di rekaman, Jenny menggunakan ponsel sendiri, menelepon nomor ini melalui nada yang didengar. Oh Tuhan, ternyata telepon atasannya. Jenny terdiam. Mimiknya pun berubah. Setelah itu Jenny diam-diam mengikuti atasannya, datang ke sebuah gudang. Tanpa diketahui, mereka menyemprot air, melepaskan kunci dan masuk ke dalam. Dan kakak Susan terikat di sana. Sedang digunakan sebagai pengujian yang hidup. Jenny dan temannya masuk. Semua album foto orang yang diuji tergantung di dinding. Jenny terkejut, karena melihat ada fotonya di sana. Setelah Jenny membalikan badan, menembak lawan, kemudian ambil pistol dan perlahan-lahan mendekati laboratorium. Dokter melihatnya, dan menembak Jenny. Tetapi Jenny menembak balik dan terkena. Akhirnya, Jenny berhasil menemukan korban. Tetapi di saat melepaskan wanita ini, pintu besi di belakangnya tertutup, mengurung mereka berdua di dalam. Jenny mengarahkan pistol pada atasannya agar membuka pintu. Atasannya menggelengkan kepala. Ternyata kacanya buatan China. Di saat ini juga, kekuatan wanita itu diaktifkan. Suhu semakin meningkat, sudah hampir meledak sendiri. Jenny terus menenangkan wanita itu. Suhu panas ini bisa dikontrol olehmu. Selama kamu fokus pada satu hal, maka akan mengirim suhu panas itu ke sana. Setelah wanita itu mendengarnya, tidak berpikir banyak, dua matanya melihat penjahat itu. Dan suhu tubuhnya pun menurun. Setelah tubuh atasannya merasa aneh. Akhir dari cerita, Jenny bertanya pada profesor, kenapa di antara orang yang diuji, ada dirinya sendiri. Profesor pun mengatakan faktanya, mereka ingin Jenny menjadi superwoman, agar dapat melindungi manusia, dan memecahkan semua kasus yang aneh. Tetapi tidak memikirkan perasaan Jenny. Mungkin dia ingin menjadi orang biasa, seperti saya, yang mengedit video. Ikuti saya. Sampai jumpa.